Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, dan Allah yang memberikan kepada kita rezeki, dan yang kemudian mengatur rezeki bagi setiap seseorang sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang berkaitan dengan keselamatan hidup kita di dunia, dan nikmat yang lebih agung yaitu nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, yang dengan itu seseorang akan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta para sahabat dan tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan segenap orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengikuti, meneladani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali kepada kajian kita, yaitu dengan membacakan kitab atau mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami' wal Furuq wat Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah karya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada malam yang lalu, itu pekan yang lalu, kita telah memulai pada kaedah yang pertama, dan pada malam ini akan kita lanjutkan masih pada kaedah yang pertama, yaitu asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini tidaklah memerintahkan kecuali
dengan sesuatu yang kemaslahatannya adalah murni, artinya seluruhnya adalah kemaslahatan atau kemaslahatannya lebih besar. Dan tidaklah melarang kecuali dari perkara yang kemudaratannya yaitu murni atau murni kemudaratan atau kemudaratannya lebih besar. Itu adalah pelajaran kita yang pertama. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwasanya semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk keselamatan para hambanya. Maka tidak selayaknya seorang hamba merasa keberatan, bahkan tidak boleh ragu bahwasanya semua yang diperintahkan adalah untuk keselamatan kita. Di dalamnya terdapat manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, dipastikan dan harus kita yakini adalah dikarenakan hal itu mendatangkan mudarat kepada kita, mendatangkan kerusakan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tidak boleh ragu atasnya bahwa semua yang dilarang Allah dipastikan dikarenakan hal itu adalah membahayakan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari apa-apa yang disyariatkan oleh Allah yang kemaslahatannya adalah murni atau seluruhnya adalah kemaslahatan, di antara apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah seperti iman, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk beriman, tauhid, ikhlas, as-sidqu, jujur, al-adlu, adil, al-ihsan, berbuat baik, al-bir, yaitu kebaikan, wassilah, yaitu memperbaiki hubungan, wa asbahuha, dan apa-apa yang semisal dengannya. Ini semua adalah maslahat untuk kita, maslahat pada hati kita, maslahat terhadap ruh, mendatangkan manfaat kepada hati, kepada ruh, dan mendatangkan manfaat terhadap din dan dunia kita dan kehidupan di akhirat. Nah, banyak perkara bahkan ya tidak terhitung dari perkara-perkara yang disyariatkan, dan itu semua adalah kemaslahatan. Dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudaratnya, kerusakannya adalah sifatnya murni, artinya bahwa perkara yang dilarang ini adalah berisi hanya kemudaratan untuk kita, mendatangkan kerusakan semata buat kita. Seperti diantaranya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya adalah murni mudarat, seperti kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kesyirikan, dan kesyirikan itu sepenuhnya mendatangkan kemudaratan.
Ya, tidak ada kesyirikan yang mendatangkan manfaat buat kita, tidak mendatangkan manfaat di dunia dan tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Bahkan pasti itu adalah menimbulkan mudarat buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga larangan Allah seperti adalah al-kadzib, berdusta, bohong. Semua ini adalah merupakan perkara yang mendatangkan mudarat. Berdusta mendatangkan mudarat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian zalim, ya, berbuat zalim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu adalah merusak terhadap kita, merusak kehidupan kita di dunia dan merusak kehidupan kita di akhirat. Bahkan kemudaratannya atau kerusakannya, ya, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita perkirakan. Kemudian perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, yang mana mudaratnya lebih besar dibandingkan daripada maslahatnya atau manfaatnya, seperti khamar, ya, khamar, maisir, judi, kemudian riba. Bahwasanya mafasiduha, mafsadatnya, kemudaratannya, kerusakannya lebih banyak dibandingkan daripada manfaatnya. Ya, lebih banyak daripada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di surah Al-Baqarah ayat 219, yaitu katakan, ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan tentang maisir. Katakanlah bahwa pada keduanya, itu pada khamar, minum khamar, minuman yang memabukkan, dan pada perjudian, padanya terdapat dosa yang besar, dan padanya ada manfaat bagi manusia. Padanya ada manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dibandingkan manfaat daripada keduanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan maisir, meskipun padanya ada sedikit manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar. Maka dalam kaidah yang telah disebutkan tadi bahwasanya, dan tidaklah Allah melarang kecuali dari perkara yang murni, yaitu berisi kemudaratan, kerusakan, atau perkara yang kerusakannya lebih besar daripada kebaikan atau keselamatan, ya, keselamatannya. Kemudian, dan mempelajari sihir, ya, ta'allumus sihri, dan mempelajari sihir, maka kemudaratannya adalah murni, tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat di dalam mempelajari sihir. Bahkan mempelajari sihir, melakukan sihir, itu adalah murni mendatangkan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Surah Al-Baqarah ayat 102. Itu Allah mengatakan, dan mereka mempelajari apa-apa yang adalah memudaratkan bagi mereka. Mereka mempelajari apa-apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya, sihir tidak ada manfaatnya.
dalam kehidupan kita untuk kepentingan dunia, dan kemudian dah pasti kerusakannya untuk kita dan merupakan dosa yang besar yang akan mencelakakan kita di dalam kehidupan di akhirat nanti. Ya, surah Al-Baqarah ayat 102. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Ya, wa harramallahu al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa nahwaha lima fiha minal mafasidi wal madar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, mengharamkan yaitu darah, dan mengharamkan daging babi dan hal-hal yang semisal dengannya, dikarenakan padanya terdapat yaitu mafsadat dan terdapat kemudaratan. Kemudian menunjukkan bahwa syariat ini adalah murni untuk kemaslahatan hidup kita. Sebagai contoh dalam hal ini, Allah mengharamkan darah, mengharamkan bangkai, mengharamkan daging babi. Kemudian jika seandainya mafsadat ini, kerusakan di dalam memakan ya daging babi, bangkai atau darah yang mengandung mafsadat, jika berhadapan dengan suatu kebutuhan yang mengandung maslahat yang lebih besar, di mana hal ini adalah merupakan satu hal yang bersifat darurat, kebutuhan yang sifatnya darurat, seperti adalah ya untuk mempertahankan nyawa, ya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, dikarenakan seseorang tidak memiliki makanan, ya seseorang dalam keadaan tidak memiliki makanan sama sekali, kecuali yang ada di sisinya adalah bangkai atau mungkin darah atau mungkin babi, maka dikatakan halal baginya untuk memakan ya apa yang diharamkan itu, untuk membebaskan dia daripada keadaan darurat dan sebatas melepaskan dia dari kedaruratan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin liithmin fa innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang berada dalam keadaan yaitu terpaksa dalam kelaparan, tidak bersengaja untuk melakukan dosa, ya, tidak berniat dan tidak bersengaja untuk melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu ketika seseorang berada dalam keadaan darurat, tidak ada yang akan dia makan sama sekali dari yang halal, sedangkan yang ada adalah makanan yang haram, seperti contoh darah, bangkai, daging babi. Kedudukannya ini ya yang diharamkan ini mendatangkan mudarat, ya mendatangkan mudarat terhadap kita, begitu. Akan tetapi jika menahan ya dalam kondisi lapar yang bersangatan dan tidak ada yang akan dimakan kecuali yang haram tersebut, jika itu tidak dimakan, tantangannya adalah kematian, yaitu nyawa. Maka oleh sebab itu ya mempertahankan nyawa lebih diutamakan daripada menyelamatkan diri dari mudarat memakan apa-apa yang disebutkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memakannya, menunjukkan bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah adalah semata-mata untuk keselamatan para hambanya, ya, untuk keselamatan para hambanya. Yang dimaksudkan dengan ghaira mutajanifin liithmin
yaitu bukan bermaksud untuk melakukan dosa, akan tetapi membebaskan diri daripada sesuatu yang sifatnya darurat, ya, maksudnya adalah seseorang menetapkan pada dirinya bahwa dia berada dalam keadaan darurat, sedangkan pada hakikatnya dia tidak dalam keadaan darurat. Maka dari itu kondisi darurat tersebut tidak boleh diukur hanya dengan hawa nafsu saja, tapi benar-benar dengan keadaan bahwa dia sangat membutuhkan, bahkan mengancam keselamatan hidupnya, dan tidak ada yang bisa dia dapatkan kecuali yang diharamkan Allah tersebut. Maka dalam keadaan demikian dia diizinkan memakannya, yaitu dalam artian tidak bermaksud untuk melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia memakannya padahal pada hakikatnya dia bukan dalam keadaan darurat, ya, yang mana pada dasarnya dia tidak dibolehkan memakannya, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran, dan dalam hal ini dia sebetulnya tidak mendapatkan izin untuk memakannya. Atau juga merupakan mutajanif lil itsmin, sengaja berbuat dosa, adalah dia memakan lebih banyak, ya, dia memakan lebih banyak dari apa-apa yang sekadar melepaskan kedaruratannya. Umpamanya dengan memakan mungkin sekepal daging sudah bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia memakan lebih daripada itu. Mungkin dia mengenyangkan, ya, padahal dalam tempo dekat memungkinkan dia mendapatkan yang halal. Maka dalam kondisi demikian tidak dianggap dia itu darurat, dan dia telah melakukan pelanggaran, artinya dia sengaja berbuat dosa, ya. Kemudian juga, dan tatkala kemaslahatan jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, termasuk di antara sebesar-besar maslahat, ya, termasuk di antara sebesar-besar maslahat, maka dikarenakan besarnya maslahat berjihad ini, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan adanya, ya, pertaruhan, yaitu bertaruh di dalam perlombaan berkuda, ya, mengendarai, yaitu kuda atau onta atau memanah, ya, dalam perlombaan ini dalam rangka untuk persiapan jihad, ya, latihan berkuda, ya, atau mungkin bisa jadi sekarang perlombaan mengendarai kendaraan-kendaraan yang sifatnya untuk jihad fisabilillah, dilakukan perlombaan untuk keterampilan, maka dibolehkan ada di dalamnya, yaitu bertaruh, ya, atau juga keterampilan memanah. Dan ini adalah keluar daripada pengertian maisir, ya, artian judi. Pada asalnya kan bertaruh itu adalah judi. Tapi untuk persiapan jihad, ya, maka berlomba berkuda, memanah, maka dalam hal ini diperbolehkan bertaruh dalam rangka mendorong orang-orang, ya, para pasukan untuk mempersiapkan diri, berbekal untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan jihad dalam rangka membela kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kejayaan Islam. Kemudian usul yang mulia ini atau kaedah yang mulia ini dijadikan sebagai dalil, ya, dijadikan sebagai dalil juga bahwasanya ilmu keduniaan yang disebut dengan, ya,
ilmu-ilmu ya yang berkaitan dengan teknologi, yang berkaitan dengan yaitu ilmu-ilmu keduniaan ya yang mendatangkan maslahat, dan amalan-amalannya dan berbagai macam yaitu ilmu-ilmu baru yang mendatangkan manfaat bagi manusia dalam urusan agamanya atau dalam urusan dunianya. Hal ini termasuk ke dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ilmu-ilmu keduniaan yang mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita dan tidak melanggar agama, dan bahkan mungkin mendatangkan manfaat untuk agama, untuk dakwah, untuk perjuangan agama, maka termasuk ke dalam ilmu ya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mempelajarinya, begitu. Dan termasuk di antara perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu-ilmu keduniaan dan kemudian bekerja di dalam bidang keduniaan yang mendatangkan manfaat untuk dunia kaum muslimin, untuk dunia kita, menunjang kemaslahatan kaum muslimin dan untuk kemajuan agama, maka itu termasuk di antara ya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hal itu termasuk di antara nikmat-nikmat Allah kepada para hamba. Ya, termasuk di antara nikmat-nikmat Allah kepada para hamba. Dikarenakan di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang sifatnya ya sangat dibutuhkan. Ya, di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang sangat dibutuhkan untuk ya perbaikan kehidupan atau kualitas hidup kita, kualitas hidup para hamba. Sebagaimana juga ya dikatakan bahwasanya seperti yang berkaitan dengan telegram dan hal-hal yang sejenis dengannya, dan seperti juga pabrik-pabrik ya yang memproduksi berbagai alat-alat kebutuhan dan jenis-jenis daripada yaitu temuan-temuan yang baru ya yang sesuai dengan ya yang sesuai kaidah ini diterapkan padanya, bahwasanya dia termasuk perkara yang mendatangkan manfaat, berarti dia termasuk yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian daripadanya, sebahagian daripada ilmu-ilmu ya keduniaan ada di antaranya yang masuk kepada hukum-hukum yang wajib. Ya, masuk kepada perkara yang wajib. Jika hal itu adalah menopang sebuah kewajiban di dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menopang tegaknya kewajiban ya untuk beribadah kepada Allah. Seperti ya fasilitas-fasilitas, wasilah-wasilah untuk terlaksananya kewajiban apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia masuk kepada perkara-perkara yang wajib. Dan sebahagiannya masuk ke dalam yaitu mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan, ya, perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara tatawwu', tidak sampai kepada tingkat wajib tapi sangat dianjurkan karena manfaatnya dan maslahat yang bisa dihasilkan untuk yaitu keselamatan hidup kita, menunjang yaitu perbaikan kualitas hidup baik untuk kepentingan dunia dan kemudian juga untuk menunjang perbaikan-perbaikan yaitu usaha kita di dalam menegakkan syariat ini, di dalam yaitu menegakkan agama,
baik yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun terkait dengan pelaksanaan syariat yang berkaitan dengan muamalah, pergaulan hidup, hubungan di antara sesama manusia, begitu. Ya. Dan sebahagian di antaranya ada yang bersifat mubah. Ya. Perkara yang dibolehkan, tidak sampai kepada mustahab apalagi wajib, namun tidak juga perkara yang haram dan juga tidak perkara yang makruh, begitu. Ini tergantung dengan manfaatnya dan hasil yang diperoleh. Ya, hasil yang diperoleh daripadanya dari amalan-amalan dan kemaslahatan. Sebagaimana dia juga masuk kepada yaitu kaidah syar'i ini, yaitu kaidah syar'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kecuali sesuatu yang murni mendatangkan maslahat. Maslahat artinya manfaat, atau setidaknya maslahatnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan mudaratnya. Meskipun padanya ada sedikit mudarat, tapi lebih besar manfaatnya untuk hamba, maka tetap masuk dalam hal yang disyariatkan, yang diperintahkan. Sebaliknya bahwasanya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan itu mungkin itu adalah berisi kemudaratan semuanya, atau setidak-tidaknya kemudaratannya lebih besar dibandingkan kemaslahatannya, atau dibandingkan dengan manfaat yang bisa diperoleh daripada hal tersebut. Maka kaidah ini disebut oleh Syekh Utsaimin dalam ta'liqnya. Kaidah ini dia adalah bahwasanya syariat hanya saja memerintahkan perkara-perkara yang murni kemaslahatan, murni mendatangkan manfaat kepada para hamba, atau manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih kuat. Dan hanya saja syariat ini melarang dari perkara-perkara yang murni berisi mafsadat, kerusakan, atau kerusakannya, mafsadatnya lebih kuat, lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Dan kemudian beliau Syekh Utsaimin juga menyebutkan terkait dengan kaidah ini, diwajibkan bagi kita untuk mengimani, diwajibkan terhadap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, untuk mengimani bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia adalah khair, baik dan maslahat. Sama saja, ini perlu kita tegaskan, sama saja apakah nyata nampak bagi kita kemaslahatannya atau tidak nampak bagi kita. Jadi segala yang diperintahkan Allah wajib kita yakini ini mendatangkan maslahat, baik kita faham maslahatnya maupun kita tidak memahami maslahatnya. Tapi kita dapatkan dalil bahwa Allah memerintahkannya, maka wajib kita imani ini pasti untuk kebaikan kita, tanpa boleh diragui. Tak boleh kita meragukannya. Sehingga dengan demikian dikatakan akan menjadi tenanglah batin kita, akan menjadi tenanglah batin kita di dalam menerima segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kita katakan terhadap suatu yang wajib lima ujiba, kenapa diwajibkan? Timbul pertanyaan, ini kenapa diwajibkan?
maka tidak perlu kita tanya. Yang jelas kalau diwajibkan kita terima. Apakah kita paham maslahatnya, manfaatnya ataupun tidak. Kalau kita paham, alhamdulillah. Kalau kita belum paham, maka tidak menjadi alasan untuk ragu terhadap bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan dan itu pasti baik untuk kita. Dan bahwasanya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka perkara itu pasti mendatangkan mafsadat, baik itu mafsadat yang murni atau mafsadatnya atau kerusakannya lebih kuat, lebih besar daripada maslahatnya. Maka dengan demikian kita merasa tenang, kita merasa tenang terhadap yaitu apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa diharamkan. Kita nggak perlu tanya kenapa diharamkan. Yang penting kita tanya apakah benar Allah dan Rasul mengharamkan. Maka kalau dikatakan Allah dan Rasul mengharamkan dan kemudian diberikan dalilnya dari kitab wa sunnah, maka sudah kita mengimaninya dan kita tenang dengannya, kita bisa menerima dengan baik. Dalil dari hal ini itu hingga tenangnya kita, untuk bisa tenangnya kita menerima syariat inilah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak patut bagi seorang laki-laki yang beriman dan juga bagi seorang wanita yang beriman, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, kemudian dia memilih-milih yang lain, dia mempunyai pilihan yang lain, itu tidak pantas. Tidak pantas seorang mukmin kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, dia pilih yang lain. Itu adalah tidak dibolehkan. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini adalah merupakan pegangan yang menenangkan batin seorang mukmin jika dia beriman dan mengharapkan yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari keimanan dan amal-amal yang dia lakukan. Nah, para pendengar sekalian, inilah pembahasan kita dan alhamdulillah pada malam ini kita telah menyelesaikan bahasan dari kaidah yang pertama. Kita sudah selesai membahas kaidah yang pertama, bahwasanya kesimpulannya seorang mukmin mesti merasa tenang di dalam menerima dan menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan merasa tenang dan puas batinnya di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.